Latihan ujian tertulis 5 USP SDMI mata pelajaran matematika. Nomor 1. Hasil dari 221 ditambah 286 dibagi dalam kurung 81 dikurang 68 dikali 24. Nah, jadi ini ada pembagian. Nah, ini yang dikurung dikerjain dulu nih. Jadi pengerjaannya begini. 221 ditambah 286 dibagi, nah ini dalam kurung dikerjain dulu nih ya, 81 dikurang 68 itu 13, lalu dikali dengan 24. Nah terus yang ini dikerjain dulu nih pembagian. 221 ditambah 286 dibagi 13 itu 22, lalu dikali 24. Nah ini ada perkalian, kita kurungin dulu. Jadi 221 ditambah 22 dikali 24 itu 528. Nah jadi jawabannya 221 tambah 528 sama dengan 749. Jawabannya ada di C. Nomor 2. Nomor 2, hasil dari min 90 dibagi min 15 dikurang 12 dikali min 8 adalah, jadi gini, min 90 dibagi min 15 itu hasilnya positif 6, lalu dikurang 12 dikali 8 itu min 96. Min 96. Jadi 6 ini min kali min itu plus ya. Jadi jawabannya 6 tambah 96 itu 102. Jawabannya ada di A. Nomor 3. Bu Dewi membuat kue mangkuk sebanyak 148 buah. Sebagian kue dikemas dalam 18 wadah, masing-masing berisi 6 kue. Bu Dewi telah menjual 11 kemasan kue dan 28 buah kue yang tidak dikemas. Sisa kue Bu Dewi adalah, berarti kita mencari sisanya ya. Berarti pertama kuenya ada 148 buah. Nah, sini yang terjual 11 kemasan. Nah, 11 kemasan itu kan masing-masing berisi 6 ya. Jadi 11 dikali 6. Nah, dan 28 buah. Tambah 28. Nah, ini 11 kali 6 itu 66 ditambah 28. Jumlahnya 494. Nah, ini kue yang terjual 94. Kue yang terjual 94. Jadi sisanya 148 dikurang 94 sama dengan 54. Nah, jadi jawabannya ada di, nah sisa kue Bu Dewi adalah 54 yang C. Nomor 4. Hasil dari 36 kubik itu adalah 36 kali 36 kali 36. 46.656 yang D. Nomor 5. Hasil dari 32 kuadrat dikurang akar kubik dari 9.261 adalah, nah kita hitung satu-satu. 32 kuadrat itu, ntar dulu, 32 kuadrat dikurang 9.261. Nah, 32 kuadrat dulu kita hitung ya. 32 kali 32. 4, 6, 9, 4, 2, 1024.
1024 dikurang. Nah, biasanya saya mengerjakannya begini nih. Kalau yang kubik, saya pisahkan 3 angka belakang itu, kita lihat angka satuannya 1. Nah, kubik yang hasilnya 1 itu 1. Lalu lihat angka depannya 9. Nah, kubik yang mendekati 9 itu cuma 2. Karena 2 kubik itu 8. Nah, jadi 1024 dikurang 21 itu sama dengan 1003. Jadi jawabannya 1003. Yang B. Nomor 6. Kelipatan persekutuan terkecil dari 63, 96, dan 144 dalam bentuk faktorisasi prima adalah, nah kita cari KPK-nya ya. Dengan cara sengkedan aja deh. 63 dibagi 2 itu nggak bisa ya. 63 ini dibagi 2 48 dibagi 2 ini berapa nih? 72. Nah, kita bagi 2 lagi tetap nggak bisa. Ini 24, ini 36. Bagi 2 lagi tetap 63. Ini 12, ini 18. Kita bagi 2 lagi, ini tetap nggak bisa. Ini 6, ini 9. Masih bisa dibagi 2. 63, 3, 9 dibagi 2 udah nggak bisa. Kita bagi 3. Nah, 63 dibagi 3 itu 21. Ini 1, ini 3. Kita bagi 3 lagi. 7, 1, 1. Kita bagi 7 sekarang. 1, 1, 1. Jadi KPK-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5. 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 2 dikali 7. Nah, jawabannya ada di 2 pangkat 5 3 pangkat 2 kali 7. Nah, jawabannya ada di C. Nomor 7. FPB dari 110, 550, dan 605 adalah, nah, FPB dari 110, 550, dan 605. Kita bagi 2. 110 bagi 2 itu 55. Ini bagi 2 275. Nah, ini nggak bisa. Kita bagi 2 nggak bisa, bagi 3 nggak, bagi 5. 55 dibagi 5 11. 275 dibagi 5 itu 55. 605 dibagi 5 121. Nah, ini bisa. 11 apalagi nih, dibagi 5 lagi ya. Dibagi 5 lagi. 11 dibagi 5 itu nggak bisa, tetap 11. Nah, ini 55 bagi 5 11. 121 bagi 5 nggak bisa. Bagi 5 nggak bisa, bagi 7 nggak bisa, bagi 11. Nah, 11 dibagi 11 1, ini 1 juga, ini 121 bagi 11 itu, nah, 11. Jadi, nah, FPB dari 110, 550, dan 605 itu adalah 5 kali 11. 55. Jadi jawabannya ada di C, 55. Pak Rizal berternak burung lovebird. Ia mempunyai 56 ekor lovebird biru, 84 ekor lovebird violet, dan 112 ekor lovebird lutino. Pak Rizal akan membuat kandang sebanyak-banyaknya. Setiap kandang berisi semua jenis burung lovebird dengan jumlah sama banyak. Banyak burung lovebird violet pada setiap kandang adalah, berarti kita
kita cari banyak kandangnya dulu dengan cara mencari FPB dari ketiganya, yaitu 56, 84, dan 112. Kita cari dengan menggunakan sengkedan ya. Kita bagi 2 itu 28, 84 bagi 2 42, ini 56. Nah ini bisa membagi semua. Kita bagi 2 lagi, 28 bagi 2 14, 21, 28. Ini juga bisa. Kita bagi 2 lagi, 14 bagi 2 7, tidak bisa. Ini 14. Kita bagi 2 lagi, 7, 21, 7. Kita bagi 3 lagi, 7, 21 bagi 3 7. Ini 7, dibagi 3 nggak bisa, kita bagi 7. Nah ini 1, 1, 1. Jadi ini 7 juga bisa kepake. Jadi FPB nya adalah 2 pangkat 2 dikali 7 sama dengan 4 kali 7 28. Jadi ini baru banyak kandang. Sekarang pertanyaannya, banyak burung lovebird violet pada setiap kandang. Nah kita lihat burung yang lovebird violet ada 84 ekor. Jadi 84 dibagi 28 sama dengan 3. Jadi jawabannya yang 3 ekor. Ada di A. Nomor 8 yang A, 3 ekor. Nomor 9. Pecahan yang senilai dengan 18/42 adalah, kita cari 18/42. Pecahan senilainya kita bagi berapa nih? Bagi 6. 18 bagi 6 itu 3. 42 bagi 6 itu 7. 3/7. Enggak ada ya, berarti kita cari lagi yang senilai dengan 3/7 ya. Sama dengan, kita lihat di sini yang 9, berarti kita kali 3. 9, 7 kali 3 21. Masih belum ada, kita cek yang B. Dikali 5 berarti 15 kali 5 35. Nah ini jawabannya yang B. Nomor 10. Bentuk desimal dari 3 5/8 adalah 3 5/8. Kita tulis gini aja, 3 ditambah 5/8. 3 ditambah 5 dibagi 8 itu nggak bisa ya, berarti harus kita kasih 0, ini tambahin 0. 50 bagi 8 itu 6. 6 kali 8 48, bisa 2. 20 bagi 8 itu 2, bisa 4. 40 bagi 8 itu 5. Nah jadi jawabannya 3,625. Ada di C. Nomor 11. Urutan pecahan 3 1/5, 342%, 25/8, 3,28 mulai dari yang terbesar adalah. Nah kita harus cek satu persatu. Harus kita jadiin apa nih, persen apa per 100? Coba kita jadiin persen aja ya. 3 1/5. 3 1/5. 3 1/5. Kita mau jadiin persen. Ini kita jadiin pecahan biasa dulu. 16/5 dikali 100% sama dengan, nah ini dicoret 20. 16 kali 2 30%. Nah ini yang 3 1/5. Kita cek yang keduanya.
Nah, ini udah ada nih 342%. Yang keduanya 342%. Yang ketiganya 25/8. 25/8. Kita jadiin persen juga ya. 25/8 dikali 100% sama dengan, nah ini kita bagi 4 ya. Dibagi 4 25, dibagi 4 2. Jadi 25 kali 25 625 dibagi 2% sama dengan 6 dibagi 2 itu 3, 1, 5 dibagi 2 itu 2,5%. Nah, ini yang ketiga. Kita cek yang keempat. Yang keempat itu 3,28. 3,28 dijadiin persen. 3,28 dikali 100% sama dengan 328%. Nah, sekarang tinggal kita urutkan dari yang terbesar. Yang terbesar ini 342%. 342% terbesar ya. Setelahnya ada 328. Ini 3,28. Setelahnya 320%, itu 3/5. 3/5. Setelahnya berarti ini ya, 25/8. 312,5 itu 25/8. Nah, kita cek. 3,28, 3/5, 25/A. Jawabannya ada di A. Ada di A. Ada di A jawabannya. Nomor 12. Hasil dari 4 7/24 dikurang 2/6 ditambah 3/4 dikurang 6/8 adalah. Nah, kita bisa sederhanain dulu ya. Ini 4 sama 2 bisa kita pisah. 4 dikurang 2 ditambah 7/24 dikurang 1/6 ditambah 3/4 dikurang 5/8. Nah, ini 2 ditambah. Nah, ini penyebutnya harus kita samakan dulu dengan cara mencari KPK dari 24, 6, 4 dan 8. KPK-nya adalah 24. Berarti penyebutnya dijadiin 24 semua ya. Ini tetap dikurang. Nah, ini 1/6 supaya jadi 24 itu dikali 4. Nah, yang atasnya juga dikali 4 ditambah 3/4 ya dikali 6 24. Nah, ini dikali 6 juga dikurang 5/8 supaya 24 dikali 3. Nah, di atas dikali 3 juga. Jadi 2 ditambah 7/24 dikurang 4/24 ditambah 3 kali 6 18/24 dikurang 15/24.
Jadi 2 ditambah, nah 7 dikurang 4 3, tambah 18 21 dikurang 15 6. Jadi 6 per 24. Lihat jawabannya 26 per 24. Oh, ini masih bisa disederhanain lagi. 26 per 24 itu 1 dibagi 6 dibagi 6 1, 24 bagi 6 itu 4. Jadi jawabannya 2/4. Ada di C. Nomor 13. Pada sebuah lomba, setiap peserta diharuskan mengambil bendera dari start ke lokasi bendera dan kembali lagi ke start. Nah, dimulai dari start, peserta harus berlari sejauh 3,4 dam, lalu berenang melintasi kolam sepanjang 75 dm, dan berlari lagi sejauh 20 meter menuju lokasi bendera. Setelah bendera berhasil diambil, peserta harus kembali ke start melalui lintasan yang sama. Peserta yang berhasil membawa bendera dan paling cepat kembali ke start dinyatakan sebagai juara 1. Jika Akmal menjadi juara 1 lomba tersebut, Akmal telah menempuh lintasan lomba sejauh, nah kita menghitung lintasan lomba. Nah ini lintasannya dia bolak-balik ya, berarti dikali 2. Nah kita pakai 2 dikali, nah pertama 3,4 dam, lalu 75 dm, lalu 20 m. Nah kita lihat di sini satuannya meter, berarti kita jadiin meter semua. 2 dikali 3,4 dam ke meter itu jadi 34 meter, 75 dm jadi 7,5 meter tambah 20 meter. Nah 2 dikali 34 tambah 7,5 tambah 20 itu 61,5 meter. Jadi 2 kali 61,5 meter itu 123 meter. Jadi jawabannya yang C. Nomor 14. Pak Fajar mengajar di SDN Cempaka selama 2 tahun 7 minggu. Berapa hari Pak Fajar mengajar di SD Cempaka? Nah ini ditanya berapa hari, berarti 2 tahun ditambah 7 minggu. Nah 1 tahun itu kan 365 hari, berarti 2 kali 365 ditambah 7 minggu. Nah 7, 1 minggu itu 7 hari, kita kali 7 ya. 2 dikali 365 itu 730 ditambah 49. Jadi jawabannya 779 hari. Jawabannya ada di D. Nomor 15. Hasil dari 1,8 ton dikurang 14 kuintal dikurang 124 kg adalah, nah ini satuannya kg semua, berarti kita jadiin ke kg. 1,8 ton dikurang 14 kuintal dikurang 124 kg. Nah 1,8 dikali 1 ton itu 1000 kg, berarti dikali 1000 dikurang
14 kintal itu 100 kg, berarti dikali 100 dikurang 124. 1,8 dikali 1000 jadinya 1800 dikurang 1400 dikurang 124. Jawabannya 276 kg. Jawabannya ada di A, 276 kg. Nomor 16. Sebuah bak mandi mampu menampung air sebanyak 540 liter. Dalam bak mandi tersebut telah terisi air sebanyak 126.000 cm kubik. Banyaknya air yang diperlukan agar air dalam bak mandi penuh adalah, nah kita menghitung banyak air yang diperlukan. Nah, banyak air yang diperlukan. Banyak air yang diperlukan sama dengan 540 liter dikurang 126.000 cm kubik. Nah, ini jawabannya satuannya dm semua, dm kubik. Dm kubik itu sama aja dengan 1 liter. Berarti 540 liter ini sama aja dm kubik ya. Dikurang, nah ini cm kubik ke dm itu naik satu tangga, berarti dibagi 1000. 126.000 dibagi 1000. Jadi satuannya sudah dm kubik. 540 dm kubik dikurang 126 dm kubik. 540 dm kubik dikurang 126 dm kubik. Jawabannya 414 dm kubik. Ada di D jawabannya. Nomor 17. Perhatikan sifat-sifat bangun datar berikut. Nah, sifat-sifat bangun datar trapesium sama kaki ditunjukkan oleh, nah kita gambar dulu ya, trapesium sama kaki. Nah, bentuknya seperti ini. Ya, kira-kira lah ya, seperti ini. Ini kakinya sama. Kita cek sifatnya, mempunyai 2 pasang sisi sama panjang. Nah, ini mempunyai sepasang doang, bukan 2 ya. Berarti yang satu bukan. Yang satu bukan, karena dia cuma mempunyai sepasang. Sedangkan ini 2 pasang. Mempunyai sepasang sisi sejajar. Sisi sejajarnya ini. Nah, ini sama ini sepasang, benar ya. Berarti benar, yang kedua benar. Mempunyai 2 pasang sudut sama besar. Nah, sudutnya 2 pasang sudut. Nah, ini sudut ini sama ini sama. Sudut ini sama ini sama. Berarti benar, 2 pasang. Mempunyai 2 pasang sudut sama besar. Ini nomor 3 juga benar. Memiliki 1 simetri lipat. Nah, simetri lipatnya begini nih. Nah, ini 1. Nah, kalau ke sini kan nggak bisa, jadi benar. Hanya mempunyai 1 simetri lipat. Jadi yang benar tadi 2, 3, dan 4. 2, 3, dan 4. Jawabannya ada di D. Nomor 18.
Yaya akan membuat hiasan dinding dari lembaran triplek. Hiasan dinding tersebut berbentuk segitiga sama sisi dengan ukuran 36 cm. Tepat di bagian tengah hiasan dinding tersebut akan diletakkan foto keluarga Yaya. Kemudian, di bagian tepi hiasan dinding tersebut akan ditempeli sejumlah bunga plastik. Jarak antar titik pusat bunga plastik harus sama, yaitu 6 cm. Berapa banyak bunga plastik yang dibutuhkan Yaya? Nah, caranya gini. Hiasan dindingnya berbentuk segitiga ya. Dengan panjang 36, berarti kelilingnya 36 dikali 3 sama dengan 108. Nah, ini kelilingnya. Bagian tepi hiasannya akan ditempeli bunga plastik dengan jarak 6 cm. Nah, berarti keliling tadi 108 dibagi 6 sama dengan 18. Nah, jadi banyaknya bunga plastik yang dibutuhkan Yaya adalah 18 bunga. Jawabannya yang A. Nomor 19. Perhatikan gambar berikut. Keliling bangun datar tersebut adalah, nah kita tinggal jumlah aja semuanya. Nah, kita hitung dari yang ini dulu ya. Yang ini itu 12 sama 15 itu 27. Nah, ditambah 28, ditambah lagi ini 15, ditambah lagi ini 20, ditambah lagi ini 16 ke sini sampai sini 28. 16 sama 28 itu 44. Ini 44. Jadi 27 tambah 28 tambah 15 tambah 20 tambah 44 adalah 134 cm. Jawabannya ada di C. Kelihatannya ada di C, 134 cm. Nomor 20. Perhatikan gambar berikut. Luas daerah belah ketupat tersebut adalah, nah rumus luas belah ketupat itu setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Kita hitung ya. Setengah kali diagonal satunya, misalkan yang 12 kali 2 itu 24, diagonalnya 24 ya. Nah, diagonal 2 nya itu 16 kali 2 32. Nah, ini bisa 12. Jadi 12 kali 32 adalah 384. Jadi jawabannya 384 yang A. 21. Ferry mendapat tugas membuat sebuah layang-layang dengan ukuran diagonal 45 cm dan 30 cm. Ferry pergi ke toko alat tulis untuk membeli kertas yang akan dibuat layang-layang. Kertas tersebut berbentuk persegi panjang dengan ukuran 100 cm kali 80 cm. Sisa kertas Ferry adalah, nah kita hitung dulu kertas yang dibeli Ferry itu berbentuk persegi panjang. Kita hitung luasnya. Luas kertas yang dibeli Ferry itu luasnya 100 cm dikali 80 cm sama dengan 8000 cm. Nah, kita hitung lagi luas layang-layang. Ini yang ke-1. Yang kedua, luas layang-layang
sama dengan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Nah, setengah kali diagonal satunya 45 cm dikali diagonal 2-nya 30 cm. Nah, kelihatan ya. Nah, ini bisa dibagi 15. Ini hasilnya 675 cm. Nah, kita tinggal hitung sisa kertasnya. Sisa kertasnya tinggal 8000 cm dikurang 675 cm sama dengan 7325 cm. Jawabannya 7300 ada di D. Jawabannya D. Nomor 22. Perhatikan gambar di samping. Keliling bagian lingkaran tersebut adalah, nah kita hitung garis lengkung ini dulu. Ini kan 3/4 keliling lingkaran. Jadi 3/4 kali keliling lingkaran itu 2 VR. 3/4 dikali 2 dikali 3,14 dikali 10. Ini jawabannya 47,1 cm. Nah, jadi keliling bagian lingkaran tersebut adalah 47,1 ditambah 10 ditambah 10. Jawabannya 67,1 cm. Nih, ada di D jawabannya. Nomor 23. Perhatikan sifat-sifat bangun ruang berikut. Bangun ruang yang mempunyai sifat-sifat tersebut adalah, nih, yang mempunyai 5 sisi, mempunyai 8 rusuk, mempunyai 5 titik sudut. Itu adalah 5 segi 4. Jawabannya yang B. 24. Pak Burhan akan membuat akuarium dari bahan kaca yang berbentuk balok tanpa tutup ya. Ukuran akuarium 60 cm kali 40 cm kali 40 cm. Luas permukaan kaca yang diperlukan untuk membuat akuarium adalah, nah saya gambar dulu akuarium yang berbentuk baloknya. Nah, ini udah ada gambarnya. Nah, rumus luas permukaan balok tanpa tutup yaitu panjang kali lebar ditambah 2 panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Kita masukin panjangnya 60 kali lebarnya 40 ditambah 2 kali panjang kali tinggi. Panjangnya 60, tingginya 40 ditambah lebarnya 40, tingginya 40. 60 kali 40, 6 kali 4 24, nolnya 2 ditambah 2 kali 240 ditambah ini 2400 ya, maaf, ditambah 1600. ditambah 2 kali 4000
2.400 ditambah 8.000. Jumlahnya 10.400. Nah, jadi jawabannya 10.400. Kita lihat. Nah, jawabannya ada di C. 10.400 cm kuadrat. Nomor 25. Luas permukaan tabung di samping adalah, ini jari-jarinya 14 cm, tingginya 35 cm. Kita hitung. Luas permukaan tabung sama dengan, rumusnya itu 2 V R kali R tambah tinggi. Kita masukin 2 dikali 22/7 dikali jari-jarinya tadi 14 cm dikali jari-jarinya 14 tambah tingginya 35. Nah, ini bisa dicoret dulu nih ya. Jadi 2 kali 22 44 kali 2 88 dikali 14 tambah 35 49. Jadi 88 dikali 49 sama dengan 4.312. Kita cek jawabannya 4.312 cm kuadrat yang C. Nomor 26. Banyak sumbu simetri bangun datar di samping adalah, nah, sumbu simetri itu adalah garis yang membagi dua bagian bangun datar sama besar dan ukuran. Nah, kita bisa bagi 2 di sini. Nah, ini 1. Sini 1 lagi bisa. 2. Nah, di sini bisa. 3. 1 lagi di sini bisa. Nah, ini ada 4 sumbu simetrinya ya. Jawabannya yang C. Nomor 27. Hasil pencerminan yang benar dari gambar di samping adalah, nih hasil pencerminan ini ada di, nah ini di B. Jawabannya adalah yang B. Nomor 28. Perhatikan gambar berikut. Diagram lingkaran di atas menyajikan hasil penjualan beras di toko beras laris. Jika penjualan beras mentik wangi 50 kg, jenis beras yang terjual 40 kg adalah A. Rojolele, B. Cisadane, C. Membramo, yang D. Pandan Wangi. Jadi kita hitung dulu ya. Nah, ini juring mentik wangi kan ini 1/4 lingkaran ya, berarti presentasinya dia 25%. Presentasinya 25%. Maka misalkan total penjualan beras itu adalah N, dan penjualan beras mentik itu kan 50 kg, maka bisa ditulis seperti ini. 25% dikali N sama dengan 50 kg. Nah, 25% ini kan 25/100 atau 1/4 N sama dengan 50. N-nya itu sama dengan 50 kali 4, 200 kg. Nah, jadi N-nya ini total
beras yang dijual secara keseluruhan. Nah, sekarang kita tinggal cek satu-satu rojo lele. Nah, rojo lele kan persentasenya belum ada ya. Jadi caranya cari persentase rojo lele itu 100% dikurang 15% ditambah 13% ditambah 25% ditambah 27%. 100% dikurang 80%, jadi 20%. Jadi persentase juring rojo lele 20%. Jadi kalau mau cari beras yang terjualnya, nah 20 tinggal dikalikan 200. Nah 20% kali 200. Nah ini hilang jadi 40 kg. Nah ini jawabannya udah ada nih, yang 40, yang terjual 40 kg itu rojo lele. Jawabannya yang A. Nomor 29. Hasil pengukuran berat badan 5 siswa sebagai berikut. Nah, diagram batang yang sesuai dengan data tabel di atas adalah, kita lihat nama siswa Ani, beratnya 38. Ani 38. Nah, ini yang di A. Ani 38. Yang Budi 34. Cek Budi 34. Era 37. Era 37, benar. Ferry 36. Benar, 36. Theo 35. Nah, ini jawabannya udah ada di A nih. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 30. Siswa kelas 6 SD Taruna Bangsa terdiri atas 36 orang. Dari sejumlah siswa tersebut, 8 orang berangkat ke sekolah berjalan kaki, 5 orang berlangganan ojek, 11 orang diantar orang tuanya, dan sisanya bersepeda. Modus cara berangkat ke sekolah siswa kelas 6 SD Taruna Bangsa adalah, nah kita cari modus ya. Nah, kita cari yang belum ada itu yang siswa bersepeda. Nah, siswa yang bersepeda itu, nah gini, siswa yang berangkat dengan naik sepeda, siswa yang bersepeda. Nah, jumlah total siswanya kan ada 36 dikurang 8 ditambah 5 ditambah 11. Ini 36 dikurang 13 tambah 11, 24. Sama dengan 12. Nah, jadi siswa yang bersepeda itu 12 orang ya. Kita masukkan lagi, kita mau cari modusnya dengan cara 8 orang ke sekolah berjalan kaki. Yang berjalan kaki ada 8 orang. Yang ojek 5 orang. Ojek 5 orang. Yang diantar orang tua, yang diantar orang tua berapa orang tadi? 11 orang ya. Nah, sisanya yang bersepeda
bersepeda? Coba. Yang bersepeda 12 orang tadi ya. Nah, ini yang ditanya tadi apa modusnya ya. Nah, modus itu yang sering muncul atau yang paling banyak ada di sepeda. Berarti modusnya adalah yang bersepeda. Ada di jawaban di B.